Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih telah datang ke presentasi saya kali ini, ke video saya kali ini. Nama saya Revano Hafiz Rajendra. Kali ini kita akan membahas mengenai topik keanekaragaman hayati kelas 10. Nah, pengertian dari keanekaragaman hayati. Apa sih itu keanekaragaman hayati? Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu arti dari satu katanya dulu. Keanekaragaman sendiri yaitu artinya adalah keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan, mulai dari hal perbedaan ukuran, perbedaan bentuk, perbedaan tekstur, maupun perbedaan jumlah. Nah, dan kata hayati itu artinya adalah sesuatu yang hidup. Jadi, bisa kita simpulkan semuanya bahwa keragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, perbedaan ukuran, perbedaan warna, perbedaan jumlah tekstur, perbedaan penampilan, dan juga perbedaan sifat-sifatnya dari setiap makhluk hidup itu. Nah, keanekaragaman hayati sendiri dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu ada tingkatan pertama, yaitu adalah tingkat gen. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan oleh variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Nah, gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Di dalam makhluk hidup ada zat yang namanya kromosom. Ya. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali, yang memiliki ciri-ciri. Satu adalah memiliki variasi. Kedua, nama ilmiah yang sama. Ketiga, perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Nah, biasanya keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Nah, contohnya seperti yang ada pada gambar, yaitu tingkat gen pada mangga, terus ada juga pada jeruk ataupun pada apel. Nah, tingkat kedua yaitu tingkat spesies. Keanekaragaman spesies merupakan keanekaragaman yang meliputi flora dan fauna. Hal ini juga menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis makhluk hidup di bumi. Ciri-ciri keanekaragaman spesies antara lain, yang pertama adalah memiliki nama ilmiah yang berbeda satu sama lain. Tadi kalau tingkat gen nama ilmiahnya sama, kalau spesies nama ilmiahnya berbeda. Yang kedua, tiap spesies tidak memiliki variasi. Nah, kalau tingkat gen tadi memiliki variasi, dan yang kalau di tingkat spesies tidak memiliki variasi. Tapi, terdapat perbedaan morfologi yang mencolok antar satu spesies dengan spesies lain. Tadi tingkat gen perbedaan morfologinya tidak terlalu mencolok, ya. Nah, contohnya ini dari keluarga kucing, harimau, macan tutul, cita, itu dari satu spesies. Yang ketiga, tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini bisa terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyaknya perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Setiap ekosistem ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, contoh-contoh ekosistemnya yang pertama bisa ada hutan hujan tropis, sabana, gurun, hutan gugur, ya banyak, hutan rawa. Nah, gitu. Lanjut kita ke manfaat keanekaragaman hayati. Satu, ada di bidang ekologi.
Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya pada hutan hujan tropis dengan nilai ekologis atau nilai lingkungan yang sangat berperan pada kelangsungan makhluk hidup di bumi. Nah, contohnya hutan hujan tropis, satu, berperan sebagai paru-paru bumi. Kedua, menjaga kestabilan iklim global. Nah, yang kedua pada bidang farmasi. Nah, tumbuhan yang dapat dijadikan obat tumbuh sebanyak tumbuh sebanyak 940 jenis spesies di Indonesia dan 250 diantaranya menjadi obat herbal. Daging dari hewan buas dengan bisa yaitu ular juga bermanfaat untuk obat kulit seperti kulit gatal. Bahkan lemak dari daging ular juga dipercaya memiliki khasiat dalam penyembuhan berbagai penyakit kulit yang kerap diderita sebagian besar orang. Artinya dengan adanya keanekaragaman hayati ini bermanfaat juga untuk bidang kesehatan karena dari tumbuhan hayati kita bisa memperoleh obat. Nah, manfaat keanekaragaman selanjutnya yaitu adalah dalam bidang pangan dan sandang. Biodiversitas itu perbedaan makhluk hidup memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk pemenuhan energi dan nutrisi. Keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan memiliki pilihan bagi manusia dalam memilih makanan jenis apa yang dibutuhkan. Selain itu, beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. Nah, maksudnya keanekaragaman yang ada di dalam hewan ataupun tumbuhan bisa memberikan manusia pilihan makanan yang sangat beragam. Tidak itu saja. Nah, kayu-kayu pun sangat beragam dari jenisnya dan kebutuhannya. Nah, keempat yaitu adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Selanjutnya, klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah klasifikasi sistem alami. Sama dengan namanya, klasifikasi keanekaragaman hayati sistem alami dibuat atau diciptakan berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi dari suatu makhluk hidup. Kedua adalah klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi keanekaragaman sistem buatan ialah keanekaragaman hayati yang diklasifikasi dengan memakai satu atau dua ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, pada sistem buatan ini biasanya terbentuk atau tersusun sesuai dengan ciri dari manusia. Ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik adalah sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yang berdasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson satu dengan takson lainnya. Oleh karena itu, klasifikasi sistem filogenetik dapat disusun berdasarkan sifat makhluk hidup yang dapat diamati atau dari persamaan fenotipe. Lanjut ke upaya pelestarian hayati. Yang pertama itu ada metode in situ. Nah, sesuai dengan namanya, metode in situ adalah sebuah upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati yang mana langsung dilakukan pada tempat dari flora dan fauna itu berada. Nah, sesuai namanya in, yaitu di dalam. Jadi di dalam lingkungan hewan ataupun tumbuhan yang ingin dilestarikan, maka di situ pelestariannya dilakukan. Metode ini memberikan perlindungan pada kawasan yang dianggap memiliki ekosistem unik atau flora dan fauna yang terancam punah. Nah, biasanya dilakukan dengan pembuatan suaka marga satwa, cagar alam, hutan suaka alam, dan taman nasional. Itu contoh metode in situ. Nah, yang kedua adalah upaya pelestarian hayati metode ex situ.
Metode ex situ adalah metode pelestarian dari keanekaragaman hayati yang dilakukan menggunakan cara pengambilan fauna serta flora dari wilayah aslinya. Tujuannya adalah konservasi, perlindungan, dan pengembangbiakan. Metode ini pun dilakukan ketika ekosistem dari tempat flora dan fauna tersebut tinggal sudah hancur total maupun rusak, sehingga membutuhkan waktu agar dapat ditinggali kembali. Nah, jadi karena ekosistem aslinya dari flora atau fauna yang ingin dilestarikan itu rusak, maka flora sama faunanya tuh diasingin dulu supaya tidak punah, keburu punah gitu. Metode ex situ juga merupakan upaya konservasi menggunakan cara koleksi spesies langka sehingga masa hidup dari hewan atau tumbuhan tersebut dapat lebih lama. Nah, dalam metode ex situ ada beberapa cara, yaitu kebun binatang, taman safari, serta taman hutan raya. Nah, sekian dulu presentasi saya untuk video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah tutur kata ataupun kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.